Di pinggiran desa Sukamaya, hutan larangan berdiri seperti tembok alami yang memisahkan desa dari dunia lain. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu adalah rumah bagi sang penjaga, sosok gaib yang menjaga batas antara manusia dan dunia roh. Sudah banyak cerita tentang orang yang mencoba masuk ke hutan itu dan tak satu pun kembali. Namun, bagi Arif dan teman-temannya, cerita itu tidak lebih dari dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Ini cuma hutan biasa, kata Arif dengan nada menantang saat mereka duduk di warung kopi kecil. Kenapa kita nggak buktikan saja? Kita pergi ke sana malam ini. Aku dengar, ada kuburan kuno di dalam hutan itu, tambah Denny dengan nada bersemangat, mencoba memprovokasi lebih jauh. Bima tampak ragu, aku nggak tahu, ini kayaknya ide buruk. Pengecut, ajak Sari sambil tertawa. Ayo, Bima, kita tunjukkan, kalau kita nggak takut. Setelah perdebatan singkat, mereka sepakat untuk pergi malam itu juga, dengan membawa senter, air minum, dan telepon genggam. Mereka memulai perjalanan menuju hutan larangan. Malam itu, angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah. Pohon-pohon di pinggir hutan tampak seperti penjaga bisu yang memperingatkan mereka untuk berbalik. Kenapa pohonnya kelihatan aneh ya? Tanya Denny sambil memegang batang pohon yang tampak seperti melilit. Jangan lebay, Den, balas Arif. Ia memimpin rombongan, berjalan dengan percaya diri di depan. Mereka melangkah semakin dalam. Cahaya bulan redup tertutup oleh kanopi pepohonan yang rapat. Sesekali mereka mendengar suara ranting patah, seperti ada yang mengikuti mereka. Namun setiap kali mereka menoleh, tak ada apa-apa. Aku merasa kita diikuti, bisik Sari, menggenggam lengan Bima erat. Kamu terlalu paranoid, kata Bima, meski ia sendiri mulai merasakan merinding di tengkuknya. Mereka terus berjalan, hingga tiba di sebuah pohon besar dengan akar melingkar seperti ular. Di bawah pohon itu, terdapat altar batu dengan lilin yang sudah meleleh, bunga layu, dan kain merah yang sobek. Apa ini? Arif mendekati altar itu. Jangan sentuh apapun, peringat Sari dengan suara bergetar. Namun, Arif mengabaikannya. Ia menyentuh kain merah di altar itu, dan saat itu juga, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti, hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Kenapa tiba-tiba sepi banget? Tanya Denny, suaranya hampir berbisik. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa kecil dari balik pepohonan. Tawa itu perlahan berubah menjadi jeritan panjang yang menghantam telinga mereka. Siapa itu? Teriak Bima, memutar-mutar senternya ke segala arah. Namun, yang terlihat hanyalah bayangan hitam yang bergerak cepat, terlalu cepat untuk dikenali. Mereka memutuskan untuk berlari kembali ke arah datang. Namun jalannya terasa berbeda, setiap jalan yang mereka pilih selalu membawa mereka kembali ke altar batu. Kita terjebak, teriak Sari, hampir menangis. Arif mencoba menelepon, namun tak ada sinyal. Baterai telepon mereka juga mulai habis tanpa alasan yang jelas. Aku dengar cerita, bisik Bima, kalau kita melihat sesuatu yang aneh di hutan ini, jangan pernah bicara atau menatapnya. Terlambat, kata Denny sambil menunjuk. Di depan mereka, berdiri sosok besar dengan tubuh hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Sosok itu bergerak mendekat, namun tanpa suara berlari. Teriak Arif, mereka berpencar, berlari ke arah yang berbeda. Hutan terasa semakin gelap, dan suara langkah kaki mereka diikuti oleh suara lain, lebih berat, seperti sesuatu yang menyeret tubuh besar. Denny yang berlari sendiri tiba-tiba merasa tanah di bawahnya goyang. Ia jatuh ke sebuah lubang yang dipenuhi akar-akar pohon. Saat ia mencoba naik, tangan besar hitam muncul dari dinding lubang dan menariknya masuk. Teriakannya menggemas sebelum hilang di udara. Aris, Bima, dan Sari berhasil berkumpul kembali di altar batu. Napas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sari sambil menangis. Kita harus minta maaf, kata Bima, kita sudah melanggar batas. Mereka berlutut di depan altar, mencoba berdoa. Namun suara mereka tenggelam oleh jeritan yang datang dari segala arah. Bayangan hitam itu muncul kembali, lebih besar dari sebelumnya. Kalian sudah melewati batas, suara berat itu berbicara, menggema di hutan. Satu nyawa untuk satu langkah kalian di hutan ini. Arif, yang merasa bertanggung jawab, berdiri, ambil aku, tapi lepaskan mereka. Sosok itu tertawa, pengorbananmu diterima, tapi mereka tidak akan melupakanmu.
Sebelum Bima dan Sari sempat menahan, Arif sudah diselimuti oleh kabut hitam yang membawanya lenyap bersama sosok itu. Bima dan Sari terbangun di tepi hutan saat fajar. Tubuh mereka penuh luka dan kepala mereka berdenyut hebat. Tak ada jejak Dani atau Arif. Penduduk desa menemukan mereka dan membawa mereka ke rumah kepala desa. Saat ditanya apa yang terjadi, mereka hanya bisa menangis. Seminggu kemudian, desa kembali digemparkan oleh suara jeritan dari dalam hutan. Orang-orang mengatakan, jeritan itu milik Arif, memanggil-manggil nama teman-temannya. Hutan larangan tetap sunyi, tapi misterinya semakin kelam.